Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu, salam budaya. Sekarang Nisa Berbagi berada di daerah Magetan, tepatnya berada di Monumen Suco, Desa Suco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Monumen Suco ini merupakan salah satu monumen prasejarah. Monumen di mana monumen ini dibuat untuk mengenang para korban kekejaman PKI pada zaman PKI, yaitu tahun 1948 yang terjadi pemberontakan besar-besaran oleh Partai Komunis Indonesia yang terjadi di daerah Madiun. Dan daerah Bendo ini tidak jauh dari daerah Madiun. Dulu orang-orang ternama, orang-orang pemerintahan diculik dan dihabisi di tempat ini. Nah, mereka pun akhirnya dijadikan kuburan massal, tepatnya di daerah Suco ini. Nah, untuk mengenangnya, didirikanlah sebuah monumen yang diberi nama Monumen Suco ini. Seperti apa sih Monumen Suco ini? Yuk kita lihat ke dalam. Sekarang ini saya sedang berada di pendopo. Ini salah satu pendopo yang ada di dalam, yaitu Pendopo Loka Pitra Dharma. Nah, ini pendoponya. Mungkin di pendopo ini masih sering dilakukan acara-acara tertentu, terutama untuk mengenang pahlawan-pahlawan, korban-korban pembantaian PKI yang dimakamkan secara massal di daerah ini. Seperti apa sih di dalam itu, ada apa aja? Yuk kita lihat. Mengenang keganasan PKI 1948. Tentu kita tidak lupa akan peristiwa pilu tersebut, di mana keganasan PKI terekam jelas dalam sejarah seperti yang terjadi di Magetan ini. Pada saat peristiwa berdarah tersebut, para korban dibawa oleh PKI dari lokasi pabrik gula Rejosari, kemudian dibawa ke Desa Suco menggunakan kereta lori. Sesampai di Desa Suco, semua tawanan dikeluarkan satu persatu dan dibunuh. Nah, teman-teman rekan Nisa Berbagi, sekarang saya sedang berada di depan gerbong Kertapati, yaitu gerbong ini untuk mengangkut korban mati syahid keganasan PKI tahun 1948. Entah kenapa, sejak dari masuk itu saya kayak ngerasa ada aura kesedihan, ya mungkin karena terbawa juga. Dan kebetulan bulan dimana kita datang ke Museum Suco ini adalah bulan September. Nah, keganasan PKI kan terjadi pada tanggal 30 September sampai diperingati menjadi G30S PKI. Nah, ini merupakan salah satu gerbong yang mengangkut tawanan. Jadi tawanan yang diculik itu, jadi gini kan, dulunya itu orang-orang penting dalam pemerintahan itu diculik oleh Partai Komunis Indonesia, ditawan di daerah Madiun. Jadi dari Madiun menuju ke Suco ini mereka dinaikkan lokomotif ini, gerbang. Yuk kita lihat di dalam. Menurut informasi yang saya dapat, tawanannya yang dimasukkan ke dalam lokomotif ini adalah sejumlah 108 orang. Sekarang teman-teman bayangkan, dan itu menurut saya bukan lokomotif penumpang.
ini adalah lokomotif barang. Bayangkan 108 orang dimasukkan ke dalam sebuah lokomotif ini. Ya opo umpel-umpelane, seperti itu. Jadi tawanan itu dibawa dari Madiun ke sini itu menggunakan lokomotif ini. Turun dari lokomotif, mereka dibantai dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Dan sumur tersebut mungkin sudah ditutup dan dijadikan sebuah monumen untuk mengenangnya. Ini dia monumennya. Sesampai di desa Soco, semua tawanan dikeluarkan satu persatu dan dibunuh. Kemudian dimasukkan dalam lubang sumur Soco dengan kedalaman 12 meter dengan lebar 2 meter. Untuk mengenang peristiwa kelam tersebut, dibuatkan monumen Soco 1 dan 2. Letak monumen Soco 1 yang sekarang ini sering digunakan untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila oleh pemerintah Magetan. Kedua monumen tersebut menjadi tempat saksi bisu bersejarah dalam serangkaian peristiwa berdarah kejamnya PKI. Di dalam monumen ini terdapat beberapa korban yang namanya dituliskan di sini karena untuk mengenangnya. Nah, di sini terdapat 68 daftar nama. Sedangkan tawanan yang dimasukkan ke dalam gerbong itu adalah 108. Jadi ada 68, berarti ada 40 korban lagi yang belum diketahui namanya. Jadi yang 68 korban sudah diketahui namanya. Nah, ini di sini ada tulisannya 68 sampai 108 tak dikenal. Memang benar berarti korban yang ditawan memang ada 108. Jadi korban-korban ini adalah orang-orang penting semua. Jadi dulu yang mendirikan monumen Soco ini adalah salah satu tokoh marinir. Nah, yang dimana beliau ayahnya juga menjadi korban keganasan Partai Komunis Indonesia. Nah, yuk teman-teman, kita sejenak berdoa, kita kirimkan doa yang terbaik untuk para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Saya yakin mereka semua menjadi syahid. Mereka menjadi korban dari sebuah pemberontakan di saat Indonesia mulai merdeka. Sungguh mungkin sangat tidak terbayangkan ya jika kita masih ada di era pada masa itu. Maka kita banyak-banyak bersyukur kita sekarang berada di masa yang sama sekali kita tidak merasakan pemberontakan dan kekejaman yang sangat sulit dinalar. Ya udah, yuk teman-teman, kita berdoa sejenak, kita kirim doa untuk para arwah pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ayo Mak berdoa. Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa pemberontakan PKI 1948 di Magetan, Jawa Timur. Monumen ini berdiri di atas sumur bekas yang kala itu digunakan untuk membuang mayat-mayat para korban. Sebelum dibuang, para korban itu terlebih dahulu disiksa di dalam gerbong Kertapati. Maka dari itu, untuk mengenang peristiwa berdarah itu, dibuatlah monumen yang diberi nama Monumen Soco. Dalam monumen ini terdapat 3 bangunan utama, yakni Pendopo Loka Pitradharma, Gerbong Kertapati, dan monumen atau Tetanggar Soco.
Untuk peresmiannya sendiri dilakukan pada tahun 1989 oleh Ketua DPR RI Muhammad Katsir Suhud. Korban yang meninggal akibat peristiwa itu sebanyak 108 orang. Dari 108 itu sebanyak 68 orang bisa dikenal identitasnya, sedangkan 40 orang lainnya tidak dikenali identitasnya. Tokoh serta pejabat yang dapat dikenali identitasnya yakni Bupati Magetan Sudibyo Jaksa R. Murti. Muhammad Suhud merupakan ayah dari mantan Ketua DPR MPR Karis Suhud. Selain itu, ada pula Kapten Sumarno dan beberapa pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat setempat, termasuk Kiai Haji Sulaiman Zudi Afandi, pimpinan Pondok Pesantren At-Thohirin Mojoporno, Magetan. Monumen Soco berada di 15 km arah timur dari pusat kota Kabupaten Magetan. Tepatnya terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Ini kita bisa lihat di sebelah sini kita bisa lihat teman-teman nih, di samping pas depannya Monumen Soco ini ada lapangan luas dan ada bendera. Mungkin di sini masih sering diadakan upacara ya untuk memperingati hari-hari pahlawan, dan doa bersama juga mungkin sering dilaksanakan di pendopo itu tadi. Seperti itu. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Monumen Soco ini. Nah, banyak-banyak bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur menghargai jejak-jejak pahlawan yang telah orang-orang besar yang telah gugur mendahului kita. Negara kita ini tidak akan menjadi negara yang besar dan berkembang tanpa kita menghargai jasa-jasa pahlawan dan menghargai sejarah-sejarah leluhur kita. Saya Nesa Berbagi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.